gantung pada kekuatan sendiri. Kita mencoba untuk memperbaiki segala sesuatu di hidup kita. Pakai hikmat kita. Belepotan di mana-mana, nggak sampai ke ujung dunia, malah petaka sampai ke ujung bumi. Tapi kalau kita bersandar pada kuasanya, memang nanti Tuhan akan pakai kita dalam aktivitas kita. Iman tanpa perbuatan dalam hati, saya tahu. Waktu nanti kita mulai keluar dari ruang doa kita. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Berdiam diri di hadapannya tidak akan sia-sia. Kalimat ini merema hari-hari ini. Dan kita diajari untuk diam dan mengetahui bahwa Allah, dialah yang memegang kendali. Saya ingin kita untuk membuka firman-Nya, yaitu di Mazmur 46, 2 ayat saja, ayat 11 dan 12. Saya mendapatkan pesan Tuhan ini ketika saya sedang check up. Waktu itu saya berada di sebuah tabung, kalau Anda tahu namanya MRI, seluruh tubuh kita masuk ke dalam tube itu ya. Dan bagi orang-orang yang takut tempat sempit, nah itu bisa jadi momok. Tapi bagi saya kesempatan untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena saya 1 jam di dalam sana, nggak boleh gerak. Kalau goyang diulang. Saya belajar sesuatu, diingatkan Tuhan akan suatu kebenaran yang saya sudah tahu. Tapi menjadi semakin hidup. Dan saya tahu itu dihidupkan untuk Anda. Keluarga Saat Teduh Bersama yang hari-hari ini sedang perang syaraf. Apa maksudnya perang syaraf? Sebagian Anda berada dalam sebuah season musim hidup di mana peperangan rohani Anda itu maraton. Peperangan rohani yang saya maksudkan itu bukan hanya sama melawan setan, tapi juga melawan orang-orang yang punya niat jahat dalam hidupmu. Dan ini pesan Tuhan. Karena sifatnya berkepanjangan, berkesinambungan, Anda tidak boleh kelelahan. Karena itu perlu jaga stamina rohani. Dan stamina rohani itu dijaga lewat berdiam diri. Ini ya, tidur aja ada faedahnya. Kenapa Tuhan ciptakan tidur? Kenapa Tuhan tidak biarkan aja manusia itu dikasih superpower terus bekerja around the clock atau seputar jarum jam? Tidak pernah henti-hentinya. Kan kita lebih produktif. Tidur itu nggak sia-sia. Karena di situ kita mengalami restorasi, pemulihan secara jasmani, yang itu pasti ya. Penat-penat kita hilang kalau kita tidurnya nyenyak ya, apalagi dalam, maka semua pegel-pegel lino itu hilang. Tapi bukan hanya itu, dia juga memulihkan kita secara emosi. Misalnya kalau kita lagi, gimana hatinya lagi bete, hatinya lagi gundah gulana, lagi gelisah, gimana besok pagi you feel better. Apalagi kalau kita bersandar pada Tuhan, selalu baru rahmatnya setiap pagi. Kalau kita lagi emosi rasanya mau lampiaskan ke orang lain, kita tahan diri, lalu malam berlalu, besok pagi kita lebih tenang. Jadi lebih bisa mikir. Kalau tidur aja ada faedahnya. Apalagi berdiam diri di hadapan Allah. Tidur itu faedahnya hanya secara jasmani dan secara jiwa. Tidur tidak restorasi secara rohani. Roh kita baru dipulihkan kalau kita meluangkan waktu di hadirat Tuhan. Roh kita itu baru bisa benar-benar di-refresh, disegarkan kembali kalau kita itu belajar berserah. Tidur saja tidak bisa memulihkan roh kita. Sama dengan makanan yang kita santap tiap hari, itu tidak akan menjamah roh kita. Apa yang kita makan berakhir di jamban. Hanya makanan rohani yang memulihkan kerohanian. Hanya berdiam diri di hadapan Allah lah yang bisa menguatkan iman kita. Mari kita baca ayatnya. Mazmur 46 ayat 11-12 bunyinya, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Jangan hapuskan kata terakhirnya itu. Alkitab jangan ditawar-menawar. Kata Selah di situ artinya pause atau berhenti sejenak. Itu suatu tanda musik.
untuk menunjukkan kepada penyanyinya, ayo tarik nafas. Atau kepada pemain piano dan gitar, ambil waktu jeda sebelum masuk not berikutnya. Tapi secara profetik sela berarti berhenti, sabat, berdiam diri secara sengaja. Berdiam di hadapan Tuhan itu lebih sulit daripada yang kita kira. Karena lebih mudah untuk panik, lebih gampang untuk main hakim sendiri. Lebih mudah untuk kita ambil keputusan gegabah. Berdiam diri itu disiplin yang sangat tinggi. Ini tidak sama dengan bertapa ya, atau mengosongkan pikiran, jangan. Kalau mengosongkan pikiran, jangan-jangan nanti pikiran kita dimasuki apa, kita nggak tahu. Kita tidak disuruh mengosongkan pikiran, tapi fokus ke Tuhan Yesus. Tenang, berhenti, berdiam diri di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Sebenarnya saya akan tunjukkan kepada Anda hari ini apa saja faedahnya untuk kita berdiam waktu kita berserah penuh. Kita lihat dulu ayat pertama, ayat 11 maksudnya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bukan mengosongkan pikiran, tapi fokus ke Tuhan. Disuruh diam, iya. Tapi disuruh tahu. Nggak boleh bengong, nggak boleh kosong. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saya sebut ini pengetahuan di saat tenang. Atau dalam bahasa Inggrisnya, kalau ini adalah bahasa saya ya, knowledge through silence. Waktu kita diam itu ya, kita bisa tahu sesuatu yang nggak mungkin kita temukan kalau kita rame melulu. Kalau di dalam pikiran kita tuh bising, suara Tuhan tuh bisa missing. Tapi waktu kita jernih itu, kita bisa lihat wajah sendiri di permukaan air. Tapi kalau airnya itu goncang, nggak mungkin bisa. Pada waktu tadi kan saya sharekan, saya dapat ini di mana. Terus 1 jam itu saya jadi punya peluang. Saya punya peluang untuk merenungkan apa-apa yang terjadi hari-hari ini dalam hidup saya. Saya nikmati banget 1 jam. Orang lain ketakutan biasanya disekap gitu. Saya menikmati. Saya cuman pikir Tuhan, ini terjadi begini, terjadi begitu, terjadi begini. Saya mulai renungkan satu-satu. Refleksi lah ya namanya. Atau bercermin. Saya melakukan yang namanya dalam bahasa Inggris soul searching. Atau seperti menyelidiki jiwa sendiri. Ditolong Roh Kudus. Saya tidak berani lakukan itu sendirian. Tapi Roh Kudus dalam diri saya itu menuntun saya dari satu pikiran ke satu pikiran. Lalu saya pikir, iya ya, oh begitu, kenapa ini terjadi? Aku kira-kira tahu maksud Tuhan di baliknya. Nggak tahu persis sih, masih harus menanti-nantikan Roh Kudus. Tapi saya mulai paham. Waktu saya tenang itu saya bisa merenungkan. Dan biasanya apapun kejadian yang saya pikirkan itu saya ada renungan firman yang akan menimpalinya. Tidak boleh kita itu bersandar pada pikiran manusia, tetapi harus selalu renungan firman Allah siang dan malam. Selalu. Apa yang menjadi pemikiran saya itu selalu akan ada renungan firman yang tiba-tiba bicara soal itu. Kok bisa ingat ayat ini, ayat itu? Nggak tentu saya persis ingat ayatnya di mana, tapi saya tahu Alkitab ada berkata tentang hal ini. Tiba-tiba muncul aja gitu, seperti mengimbangi pikiran-pikiran saya seputar kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman kehidupan. Tiba-tiba ada firman-firman, kasih saya waktu untuk mikir. Lalu habis itu tiba-tiba di depan ini ya, bayangan saya ini di depan mata saya seperti ada jadwal-jadwal saya, perencanaan-perencanaan, planning-planning yang sudah terjadi, yang belum terjadi, saya pikirkan semuanya. Jadi saya bisa ambil waktu, sungguh-sungguh menimbang-nimbang opsi-opsi saya, menimbang opsi-opsi di depan saya. Langkah-langkah saya ke depan itu, saya jadi seolah-olah dunia itu berhenti berputar pada porosnya dan saya menunggu saya untuk ketemu jalan saya dulu. Saya mulai renungkan
kejadian, lalu pikirkan langkah-langkah saya. Dan segala pilihan-pilihan opsi-opsi yang ada di depan. Mungkinkah kalau saya begini lebih baik ya? Atau kalau saya pilih jalur yang ini mungkin metodenya jauh lebih jadi berkat. Atau pemilihan kalimat. Lebih baik saya nggak pakai kata-kata ini, tapi lebih baik pakai kata-kata itu. Oh iya, kok nggak kepikir ya? Orang itu kan bisa saya delegasi, kan bisa saya percayai. Kok nggak pernah saya itu selama ini memperhatikan. Ternyata orang itu punya bakat loh di bidang ini. Ada potensi. Setelah ini nanti saya keluar dari tabung ini, saya mau telepon seseorang. Diingatkan Tuhan. Saya harus telepon orang ini. Gimana ya kabarnya? Saya harus hubungi orang itu. Perasaan hati sepertinya orang ini butuh untuk saya hubungi. Saya rasa dia mengalami sesuatu. Jadi luar biasa. Seolah-olah kita nganggur, tapi kalau kita kasih waktu posela atau berhenti sejenak, tapi jangan bengong, jangan melamun, tapi kita isi hati kita dengan firman, pikiran kita dengan hal-hal yang berguna, muncul loh ide-ide bagus. Bahkan hal-hal yang selama ini terbengkelai, yang luput dari pandanganmu, tiba-tiba diingatkan sama Roh Kudus. Iya ya, kok bisa saya lupa ya? Kok bisa ya nak terpikirkan ya? Semudah itu ternyata. Ini solusinya. Luar biasa. Berdiam diri itu di hadapan Allah loh ya. Tidak akan sia-sia. Kalau diam diri sendirian, lalu tidak berbuat apa-apa, pikir yang bukan-bukan, pikir yang aneh-aneh lagi, nah itu bahaya tuh. Itu setan lewat jadi. Tapi kalau berdiam diri itu di hadapannya, hati penuh firman, pikiran dengan hal-hal yang berguna, saya percaya ya, Roh Allah akan berbicara dan Anda akan tangkap sinyal-sinyalnya. Saya benar-benar waktu itu saya bersekutu dengan Roh Kudus, ya. Padahal ini kan check up. Tapi saya bersekutu dengan Roh Kudus, saya nikmati waktu itu. Saya berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan Yesus, aku butuh loh Engkau. Please jangan Kau lepaskan hamba. Sampai kapanpun selama-lamanya. Jangan sekali-kali meninggalkan atau melepaskan hambamu. Saya berdialog dengan Tuhan. Ketika badan saya tidak bisa kemana-mana, saya berkata, Tuhan, Engkau yang kemana-mana di hidupku. Jamah orang-orang yang kulayani Tuhan. Ya Tuhan, aku berdoa untuk keluarga saat teduh bersama. Engkau lawat mereka Tuhan. Baik saat acara atau setelahnya. Bahkan sebelumnya, Tuhan sudah mampir dulu ke rumah mereka. Tuhan, kuserahkan keluargaku Tuhan. Dan kuserahkan pekerjaan dan profesiku kepadamu Tuhan. Kuserahkan kekhawatiranku. Saya bicara dengan Tuhan. Luar biasa ya. Saat kita itu benar-benar disekap seolah-olah misalnya kita itu punya disiplin tutup pintu saat teduh. Nggak mau diganggu. Di depan pintu ditulis do not disturb. Ya, jangan ganggu aku. Lagi berdoa, kita nggak mau kemana-mana. Waktu kita itu di situ, Tuhan justru yang akan pergi kemana-mana dalam hidupmu. Tuhan justru bekerja ketika Anda berdiam diri di hadapannya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ini dahsyat sekali. Bukan diam tidak berbuat apa-apa. Diam dan berdoa. Diam dan ketahuilah. Diam dan renungkanlah firman Allah. Bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan ke bangsa-bangsa, Tuhan ke ujung bumi, Tuhan yang kemana-mana di hidupmu. Kalau kita bergantung pada kekuatan sendiri, kita mencoba untuk memperbaiki segala sesuatu di hidup kita, pakai hikmat kita, belepotan di mana-mana, nggak sampai ke ujung dunia, malah petaka sampai ke ujung bumi. Tapi kalau kita bersandar pada kuasanya, memang nanti Tuhan akan pakai kita dalam aktivitas kita. Iman tanpa perbuatan dalam hati, saya tahu. Waktu nanti kita mulai keluar dari ruang doa kita akan menggandeng Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus akan tuntun langkah kaki kita.
Allah akan bekerja sama dengan orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang menanti-nantikan dia. Allah akan bekerja sama dengan orang itu mendatangkan kebaikan untuk hidupnya. Bahkan Tuhan akan bertindak untuk orang itu. Tuhan akan menyertai dan membela orang itu. Memang Tuhan akan melibatkan kita dalam perencanaannya. Kita nggak pasif hanya berdoa melulu Tuhan yang kerjakan dari A sampai Z. Bukan. Tuhan pasti nanti akan memakai kita. Tuhan mengurapi kita. Tetapi seringkali sebelum kita mulai beraksi, jangan lupa ABC. ABC-nya kehidupan orang percaya itu adalah berdiam diri di kaki, di hadapan Tuhan. Supaya nanti waktu kita mulai masuk D, E, F, G dan seterusnya sampai akhir alfabet yaitu Z, supaya nanti itu sisanya penyertaan Tuhan, bukan kekuatan manusia, bukan hikmatmu dan hikmatku, tapi hikmat Allah yang lebih tinggi. Tuhan semesta alam ayat 12 menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kalau Anda baca Tuhan semesta alam ini bukan Tuhan alam semesta. Tuhan semesta alam ini artinya God Almighty, itu menunjuk kepada kuasanya yang tak terbatas. Dalam bahasa Inggrisnya Lord of Hosts. Itu referensi kepada panglima bala tentara Allah. Tidak senyaman yang kita kira Tuhan semesta alam seperti alam semesta, betapa indahnya. Kicauan burung yang begitu merdu, bukan. Tuhan semesta alam itu berbeda artinya. Itu artinya Allah yang membelah Laut Merah. Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah yang membangkitkan orang mati. Allah yang menyembuhkan orang kusta. Allah yang memecah-mecah 5 roti 2 ikan 5.000 orang makan. Tuhan semesta alam itu menunjuk, mendemonstrasikan kuasanya yang ajaib. Kok bisa ya ayat 11 bicara soal diam, ayat 12 Tuhannya yang gak diam. Waktu kita diam, Tuhan gak diam. Waktu kita angkat tangan, bukan menyembah, maksudnya menyerah kepadanya, berserah penuh. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Waktu kita angkat tangan, Dia turun tangan. Dia turun tangan. Itu maksudnya Tuhan semesta alam. Menyertai kita itu bukan bekerja sama. Menyertai kita artinya Tuhan turun tangan tanpa campur tangan kita. Itu artinya menyertai kita. Tuhan semesta alam kuasanya menyertai kita. That's what it means. Itulah arti sesungguhnya ayat 12a. Kuasa Allah akan menyertai kita. Tuhan kan bekerja tanpa campur tangan kita. Tuhan akan bertindak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Sebuah ayat lain yang kita tidak bahas hari ini, saya kutip saja. Betapa hebatnya Allah akan bertindak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Kata menanti-nantikan itu yang berdiam diri di hadapannya dan berserah penuh. Yang dengar-dengaran dengan Allahnya seperti Daud sebelum perang. Betapa hebatnya kuasa Allah akan berlaku atas orang itu. Tuhan semesta alam, berarti kuasanya yang ajaib tak terbatas itu akan menyertai orang itu. Tuhan akan bekerja dalam hidupnya. Dan apa yang dia doakan, bahkan tanpa campur tangan manusia. Ayat 12 itu menunjuk kepada keajaiban Tuhan yang akan terjadi atas hidup orang yang menanti-nantikan Dia. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, berarti Dia tak pernah gagal. Bagi orang-orang yang diam dan mengetahui bahwa Dia adalah Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakan orang itu. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Disinilah the act of being quiet, tindakan untuk berhenti sejenak dan merenungkan kebesaran Tuhan dan belajar untuk dengar-dengaran. Berdiam diri di hadapannya tidak akan sia-sia. Saya mulai kasih 1, 2, 3 poinnya. Ya, yang pertama, kalau kita berdiam diri di hadapan Tuhan itu ya, kenapa gak sia-sia? Karena waktu kita berdiam diri, kita memberi diri sendiri waktu
untuk merenungkan apa yang terjadi. Itu maksudnya. Memberi kita waktu untuk merenungkan apa yang terjadi. Kalau saya sebut merenungkan di sini, itu libatkan firman. Kalau nggak ada firman, itu bahaya, itu pikiran manusia. Memberi kita waktu untuk merenungkan apa yang terjadi, itulah makna berdiam diri di hadapannya. Terjadi pemikiran-pemikiran Kristus di dalam otak kita. Waktu kita berhenti sejenak, kita benar-benar akan mendengar firman Tuhan lebih jernih, lebih jelas dari sebelumnya. Nomor 2, berdiam diri di hadapannya tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena memberi kita ruang untuk menentukan langkah selanjutnya. Kita perlu sela sebelum mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita, apalagi keputusan yang besar. Kalau Anda datang ke sebuah toko atau ke sebuah department store, lalu habis itu ada orang-orang yang menawarkan produk tertentu dan Anda harus membelinya sekarang. Ketika Anda berkata, saya pikir dulu, orang itu memaksa. Lalu habis itu malah justru Anda dibuat takut kalau nggak beli sekarang. Misalnya nanti akan kehilangan banyak sekali privilege-nya, kan banyak bonus-bonusnya. Kalau memang Anda tidak yakin, tidak pasti, mendingan Anda tolak. Karena apapun juga yang berharga perlu dipikirkan secara matang-matang. Segala sesuatu yang penting tidak boleh asal-asalan. Berdiam diri itu adalah cara Allah memberi kita ruang untuk menentukan langkah selanjutnya agar kita menimbang-nimbang. Dalam spirit doa, dalam semangat doa, berdiam diri itu luar biasa. Kadang-kadang perlu menjauh. Ingat Yesus waktu berdoa di Getsemani, dia menjauhkan diri dari murid-muridnya yang lain. Karena Tuhan perlu konsentrasi, padahal dia adalah anak Allah. Dalam hidupnya sebagai anak manusia, Yesus adalah manusia berdoa. Selemparan batu jauhnya. Kalau Anda ambil batu kecil, Anda lempar sekuat tenaga, ya itulah kira-kira berapa ratus meter Yesus menjauhi mereka. Hanya membawa 3 murid yang lainnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yesus berdoa di situ. Kalau konsentrasinya pecah, dia nggak bisa menentukan langkah-langkah penting dalam hidupnya. Sedangkan sebentar lagi Yesus akan naik ke kayu salib. Dia harus mempersiapkan diri, itu lebih daripada mempersiapkan untuk sebuah ministry. Yesus mau mati bagi seluruh dunia. Semua nubuatan harus digenapi di atas tubuhnya. Setiap kata, kalimat, setiap gerak-geriknya, semua harus menggenapi hukum Taurat. Yesus perlu berdoa sekalipun keluar peluh darah. Dan Bapa di sorga memberi bala bantuan, malaikat hadir di sana ketika Yesus sedang mengalami penderitaan jiwa yang tak terhingga. Karena dia tahu sebentar lagi ia akan dipisahkan dari Bapanya karena dosa dunia. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Yesus pergi selemparan batu jauh? Karena Yesus perlu menentukan langkah selanjutnya dan langkah terpenting dalam hidupnya. Anda mau menentukan jodoh, jurusan nanti mau kuliah di apa atau di mana, atau pekerjaan. Kadang-kadang sih nggak punya pilihan pekerjaan yang memilihmu. Tapi kalau Anda punya pilihan pekerjaan apa, ada beberapa opsinya, Anda juga perlu berdoa. Sekalipun Anda seolah-olah tidak punya pilihan, Anda perlu mempersiapkan diri. Ketika menerima pekerjaan itu, hatimu harus sungguh-sungguh. Apapun itu juga yang sifatnya persimpangan dalam hidupmu, apalagi yang sifatnya transisi, segala perubahan. Ambil waktu selempar batu jauh. Itu bisa jadi masuk ke kamarmu dan janjian sama keluarga agar Anda bisa konsentrasi penuh selama 2 jam tidak diganggu. Atau misalnya Anda pergi ke suatu tempat, mengasingkan diri dulu untuk berdoa di situ. Apapun juga, ada usaha, ada effort dari Anda untuk mencipta ruang agar Anda bisa sendirian dengan Roh Allah sebelum menentukan
keputusan-keputusan penting hidupmu. Dan izinkan Roh Kudus untuk mewahyukan sesuatu. Izinkan Roh Tuhan untuk menuntun jalan hidupmu sebelum Anda melangkah lebih lanjut. Sebelum masuk babak berikut, datang dulu ke kakinya. Saya nggak anjurkan, saya nggak sarankan dikit-dikit lalu mengasingkan diri, dikit-dikit ngilang dia. Apalagi kalau kita sudah cekcok di kantor, sudah ada jam kerja, jangan beralasan loh ya. Kalau itu bukan hak kita, misalnya kita karyawan, ya jangan kau curi waktumu. Itu sama dengan korupsi waktu itu sama dengan mencuri. Kerjalah, nanti waktu pulang kan bisa. Tapi kalau itu kebebasan Anda mungkin bisa ngambil waktu. Kalau Anda bisa ambil waktu jeda, misalnya barang cuma 5-10 menit, diam saja. Diam seperti ini di meja kantor Anda. 5-10 menit aja mungkin pas lagi jam makan siang, Anda jeda, sebentar diam aja. Biarkan dengarkan satu lagu pujian atau nggak usah dengar musik sama sekali. Ada firman, mungkin nggak bawa Alkitabnya, kan di kantor ya mungkin Anda bawa HP-nya. Biarkan Roh Kudus taruh sesuatu dalam hatimu. Itu powerful. Nanti ya, Anda lihat ya, Anda banyak kali akan luput dari segala keputusan-keputusan salah yang bisa fatal akibatnya. Ciptakan ruang itu secara sengaja. Be kreatif. Tapi sekalipun kita boleh sekreatif-kreatifnya, tetap harus halal ya, tetap harus legal. Jangan sekali lagi tadi itu, jangan mengorupsi waktu kantor kalau tidak diperbolehkan. Tapi mari kita ciptakan ruang itu sendirian dengan Tuhan sebelum kita mengambil keputusan-keputusan berikutnya. Nggak tentu harus sendirian, sungguhan secara harafiah, mungkin bisa mesbah keluarga. Sebelum mengambil keputusan sesuatu, Anda tahu keputusan Anda akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga yang lain, Anda bisa panggil mereka sekalian kalau mereka semuanya sudah seiman. Apalagi kalau mereka semua tidak menentang itu. Mereka juga rindu. Mereka juga rindu berdoa bersamamu. Bentuk mesbah keluarga itu, ayo doa sama papa mama. Papa mama membuat keputusan yang penting, ayo kita berdoa sama-sama. Wah, luar biasa. Menciptakan ruang itu. Berdiam diri di hadapan Allah. Tapi selain itu, yang terakhir, berdiam diri di hadapannya tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena waktu kita diam diri, kita memberi Tuhan kesempatan untuk bekerja tanpa campur tangan kita. Tuhan semesta alam menyertai kita, itu maksudnya. Memberi Tuhan kesempatan untuk bekerja tanpa campur tangan kita. Waktu kita tuh berserah ya, berdiam diri, nggak tahu harus berbuat apa. Itu Tuhan bekerja tanpa kita. Kadang Tuhan bekerja sama dengan kita. Dan itu selalu ada. Dan itu harus ada. Tapi nggak melulu Tuhan itu mau bekerja sama denganmu dan denganku. Ada hal-hal tertentu Allah bekerja sendiri. Tugas kita hanya berdiam diri. Saya jadi ingat waktu Musa membelah Laut Merah. Musa berkata kepada bangsa Israel, kalian semua hanya akan berdiam diri dan menyaksikan kelepasan Tuhan. Kelepasan yang dari Tuhan. Saya jadi ingat juga ketika berapa kali di zaman raja-raja Israel, raja yang takut akan Tuhan, bersandar berdoa. Mereka diam saja. Dan itu musuh-musuh yang sekongkolan. Mereka sama-sama gempur umat pilihan. Itu saling bunuh-membunuh, mayat bergelimpangan. They did nothing. Makanya dalam lembah Yosafat, mereka hanya datang untuk menjarah sehingga lembah itu berubah menjadi lembah pujian. Ada saatnya, ada kalanya Tuhan mau bekerja sendiri. Tugasmu hanya menanti-nantikan, percaya, bersandar penuh, dan berdiam diri di hadapannya. Itulah keindahannya berdiam diri di hadapan Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. 3 hal ini Anda catat, dan belajarlah untuk tenang menghadapi segala perkara. Saya sendiri secara literal, dari waktu ke waktu, saya itu berdiam diri seperti ini. Jangan sibuk dengan HP-nya, ini itu, tutup segala sesuatu. Saya izinkan Anda mengintip sedikit di dalam ruang doa saya. Begini ya, saya cerita.
ada kalanya, hari-hari tertentu, di mana all I want, yang saya inginkan hanyalah diam di hadapan Tuhan. Nggak ada musik, nggak ada apa kadang-kadang. Saya cuma dengan Alkitab saya terbuka begini, dengan tangan saya dilipat. Dan saya hanya diam. Puluhan menit saya hanya diam di hadapan Tuhan. Tuhan tuh mulai bicara. Kadang-kadang kalau saya sudah mulai bosan, saya hanya berdiri di ruang cuma berapa kecil ruang studi. Saya hanya berjalan kanan kembali, sana sini, diam saja. Kadang-kadang saya setel lagu, saya diam saja di hadapan Tuhan. I said nothing. Saya renungkan, pikiran saya tertuju ke Kristus. Dan Alkitab terbuka, jaga-jaga kalau Roh Kudus taruh sesuatu, saya langsung buka. Tahukah, itu adalah salah satu sumber kekuatan saya dalam pelayanan dan dalam kehidupan. Dan keputusan saya banyak dipengaruhi dengan saat-saat sakral seperti itu. Berdiam diri di hadapannya, tidak sia-sia. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.